Dok, kita masuk ke pembahasan soal pikiran nih. Karena stres adalah Oke. salah satu respon dari pikiran juga ya menurut saya ya. Yes, oke. Nah, tadi kita ngomongin psikosomatis. Mm-mm. Jadi ketika saya mendalami keilmuan mengenai pikiran ini, Dok, satu kasus yang bikin saya tercengang adalah kasus infertilitas. Oke. Kita ngomongin pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu kekuatannya jauh lah. 90 sampai 95% itu dipegang pikiran bawah sadar. Satu kasus infertilitas itu, mohon maaf nih ya ke teman-teman, sulit mempunyai keturunan. Saya baca di buku, salah satu buku gitu ya. Artinya gini, pikiran bawah sadar punya daya lebih dari 90% itu bisa sampai mensabotase urusan itu gitu. Nah, tadi kaitannya sama Dokter Anto yang bilang kan tubuh itu tidak ujuk-ujuk memompa darah terus sampai bisa hipertensi kan itu tidak ujuk-ujuk ya. Nah itu gimana tuh dok antara pikiran bawah sadar kaitannya dengan penyakit manusia gitu dok. Mangga dok. Oke. Ini saya perjelas dulu konsep ya, karena banyak orang kan bilang ya 10%, 90% ya, banyak orang bilang gitu ya. Kan pikiran sadar tuh 10%, pikiran bawah sadar 90%. Saya ingin tanya dulu nih nanti kalau katakanlah nanti ada yang menonton di video dan lain-lain. Kita bayangkan dulu aja nih ya. Seandainya tadi Hanif bayangin deh, Hanif bangun dari tadi pagi sampai ini kita bertemu ini, berapa banyak hal yang kira-kira Hanif ingat Hanif lakukan? Ya bangun tidur, gosok gigi, katakanlah ngerapiin selimut dan lain-lain. Kira-kira ingat berapa hal? 10, 20, maybe 100, maybe 200 hal yang Hanif lakukan nih. Dari tadi pagi bangun tidur sampai ke detik ini. Kira-kira berapa hal? 10, 10 bisa, 20, 10 10 ya, lebih. Mm. 10 ya. Pertanyaan saya, berapa hal kalau begitu yang kira-kira, ini kan Hanif ingatnya 10 ya, ya entah itu gosok gigi lah, pakai baju lah, sisir rambut dan lain-lain, oke ya, 10 ya. Tapi kalau Hanif boleh tebak, kira-kira berapa banyak hal yang Hanif sudah lakukan dari bangun tidur sampai ke detik ini? Berapa banyak hal Di bawah 8. yang seharusnya yang Hanif sudah lakukan? Ya. Nah, permasalahannya ternyata kalau saya bilang ada jutaan bahkan ratusan juta hal yang tubuh Hanif sudah lakukan, percaya nggak? Iya kan? Loh, sekarang kita ingat-ingat lagi, berapa kali jantung Hanif berdetak dari pagi tadi sampai detik ini? Berapa kali Hanif bernapas dari pagi tadi sampai detik ini? Berapa kali Hanif mengedipkan mata dari pagi tadi sampai detik ini? Berapa langkah Hanif berjalan? Berapa langkah tangan Hanif, berapa banyak tangan Hanif bergerak dan lain-lain? Coba hitung, itu berapa ratus juta hal yang tubuh kita sudah lakukan. Jadi kalau Hanif hanya mengingat 10 dibanding ratusan juta, apakah iya itu 10 sampai 10 banding 90? No, buat saya perbandingan sebetulnya jauh lebih gila lagi. Jauh lebih besar lagi dan bahkan maybe tidak bisa kita pikirkan lah. Seberapa jauh sebetulnya konsep bawah sadar ini mengontrol kehidupan kita. Karena kenyataannya kan tadi ya, semua hal yang kita lakukan justru tanpa sadar itulah yang membentuk kehidupan kita. Ya bayangkan kita nggak napas atau bayangkan ketika kita ngomong gini, ketika kita lagi ngomong gini nih, saya lagi ngomong sama Hanif, saya tuh harus ingat-ingat gitu. Tar dulu napas dulu, napas. Tar dulu jantung berdetak lupa. Bayangkan berapa ribetnya hidup kita gitu kan. Aduh, mata-mata kedip udah kering, udah kering. Nah, tapi bayangkan sekarang kita bisa ngomong, tangan saya bisa bergerak bebas tanpa saya kehilangan fokus saya mau ngomong apa ke Hanif. Itu luar biasa sekali loh. Dan yang saya fokuskan, pikiran sadar saya pegang kan cuman apa yang mau saya omongin. Tapi tadi gerakan mata saya, napas saya, jantung saya, gerakan tangan saya, bagaimana bahu dan lain-lain, alis dan lain-lain, ini semua bawah sadar semua loh. Luar biasa kan gitu. Jadi maksud saya ini yang paling penting kita harus paham dulu.
Sebegitu besarnya peran bawah sadar dalam kehidupan kita. Jangan main-main. Nah, maka kalau kita bilang tadi, ini gampang ya, saya izin share lagi. Kan tadi saya bicara bahwa kalau kita mempunyai masalah penyakit, maka sebetulnya yang lebih tepatnya adalah kita punya pola hidup yang membuat kita sakit. Atau dalam sederhananya kalimat yang sering saya pakai adalah kita gagal menampilkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kita. Sudah. Kenapa kita gagal? Sebetulnya ada 3 faktor, yaitu bisa secara mentalnya, memang kita tidak membentuk pola hidup sehat, secara emosional kita tidak membentuk pola hidup sehat, dan secara fisikalnya memang kita ada kelainan. Ya misalnya kalau udah kelainan jantung kan berarti ya fisikalnya kita nggak mampu untuk bentuk pola hidup sehat. Nah semua inilah yang akan membentuk perilaku hidup sehat. Nah pertanyaannya tadi, apa kaitannya pikiran sadar bawah sadar dengan ini? Ingat, pikiran sadar kita menentukan, tapi tadi, nah ini yang sering orang lolos tadi. Saya bilang, pikiran bawah sadar kita menentukan pola kebiasaan kita yang jauh lebih berpengaruh terhadap kesehatan kita dibandingkan pikiran sadar kita. Ya contoh paling gampang tadi, ya saya udah tahu supaya nggak gemuk itu makannya harus diatur, ini itu. Yes, tapi pola makan Anda gimana? Nah, pola makan Anda siapa yang pegang? Tadi bawah sadar. Itulah yang jadi penyebab kenapa tadi psikosomatis, kemudian stres nggak sembuh-sembuh. Ingat, kalau Anda hanya katakan meredakan gejala stres atau yang banyak orang bilang stress release, ya ini bisa dengan ya maybe yoga lah dan segala macam. Ingat itu adalah untuk fase-fase akut dan darurat. Tapi setelah itu Anda harus paham bahwa masalahnya bukan stres Anda, masalahnya adalah kehidupan Anda memicu respon stres. Maka kalau mau respon stres Anda betul-betul hilang, selesaikan masalah kehidupannya. Maka nggak diapa-apain juga respon stresnya hilang. Tapi kalau tadi ya Anda hanya meredakan respon stres, habis itu nggak punya konsep untuk menyelesaikan masalah kehidupan, ya selesai. Dan itulah gunanya ada saya, ada Hanif ya, yang memang ya membantu orang-orang untuk lepas dari masalah kehidupannya. Begitulah. Artinya gini dok, ketika seseorang tidak memahami, katakanlah konsep pikiran bawah sadar ini gitu ya, Yes. otomatis tidak ada intervensi ke situ. Yes. Padahal rakyat lah sekarang gitu ya di luar sana, ini teh masih sangat asing gitu ya pembahasan soal ini Iya. teh. Nah, berarti satu, pendekatannya pilihannya hanya tadi melalui obat dan visit ke dokter dalam artian kontrol gitu ya. Artinya dok, ketika seseorang pengen intervensi di pikiran bawah sadar, artinya itu pun edukasinya tuh khusus dana panjang gitu ya dok ya. Tapi hasilnya lebih long term gitu kan maksud dokter ya. Ya, betul. Makanya kan kemarin ketika kenapa saya menggunakan NLP, karena NLP kita bicara pola. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara hanya cara, ya cara itu kan tadi di pikiran sadar kan. Oh, oh iya cara diet tuh begini. Ya kan. Tadi kan misalnya saya mau kurus nih, saya mau langsing. Ngomongin cara. Nah, cara tuh cuma di sini, cuma di pikiran sadar saja, selesai sudah. Gitu. Oh, caranya gini-gini. Pertanyaannya, sebentar, mohon maaf Bapak, Ibu, itu cara itu sudah tahu berapa lama? Ya, kalau saya ingat-ingat sih kayaknya dari 5 tahun yang lalu saya juga udah tahu caranya. Lah kenapa nggak jalan? Tadi caranya tidak masuk dalam pola bawah sadarnya. Itu kan contoh paling gampang, ini mah yang paling sering saya temui di dalam program diet saya. Oke, caranya adalah Anda tidak makan nasi lagi. Nah, masuk ke otak, begitu masuk ke dalam pola kehidupan bawah sadarnya, ya nggak bisa. Nasi itu makanan pokok orang Indonesia, maka tidak bisa saya menjalankan itu. Nah, kan berarti kan tadi, cara itu tidak selalu bisa diterima oleh pola kehidupan kita. Nah, inilah yang jadi masalah. Maka tadi, sebagai coach, ya seperti saya dan Hanif ini kan kita berusaha untuk men-setting ulang bagaimana cara bisa masuk ke dalam pola kehidupan gitu. Tadi pas ketika challenge-nya jangan makan nasi sekian hari, itu langsung konflik batin tuh, inner konflik. Ya, ya karena tadi polanya nggak ada. Pola saya tuh tiap hari makan nasi. Lah kok tiba-tiba dilarang
Nah itu kan cara, nah itu makanya cara dengan pola itu jauh berbeda. Kita tidak bisa mengajarkan cara begitu saja kalau pola. Nah inilah yang menyebabkan, mohon maaf ya, banyak masalah di Indonesia. Contoh paling gampang, kenapa sih kemiskinan tuh nggak tuntas-tuntas? Ya karena Anda mengajarkan cara. Kita harus mengenal pola. Apa yang membuat pola orang miskin? Atau pola orang yang uangnya susah. Nah itulah yang kita rubah. Tapi kalau cara ya tadi gampang kan? Orang miskin itu apa? Nggak punya duit. Ya kasih duit. Begitu duitnya habis, ya cari ganti presiden deh. Ya begitulah. Jadi kan kembali lagi ya cara ya, orang nggak punya uang ya cara paling gampang ya kasih uang selesai. Tapi begitu uangnya habis itu gimana? Ya balik lagi gitu. Tapi kalau kita bicara pola tadi, kenapa polanya apa yang jadi masalah? Kenapa kok Indonesia ini susah sekali mencari uang? Apa masalahnya? Nah makanya terus kan lahir di sekarang nih di Gen Z ini katanya ada pola ini itu pola ini tuh, ingat loh kita bicara pola, tapi kebanyakan yang berusaha menyelesaikan memberikan cara. Mohon maaf, ya itu yang akan saya bilang sulit jadinya, nggak bisa masuk. Gitu. Ceritakan sedikit dok, kenapa dalam tanda kutip tidak bisa masuk atau sulit lah, sulit masuk gitu. Ya tadi, karena pola ini kan kalau kita bicara ya, pola ini apa sih? Pola ini kan sebuah program yang tadi saya bilang di bawah sadar, yang sudah terbentuk dari kita lahir. Ya gampangnya gini lah, kalau Hanif tiba-tiba disuruh mulai besok jangan pakai baju. Nah, Tidak bisa, ya iya nggak bisa, karena ya udah jadi. programnya harus pakai baju gitu Iya, kan. harus pakai baju. Tapi kalau Hanif katakanlah dari kecil dibiasain ya kayak Tarsan gitu lah. Dari kecil dibesarin di hutan, nggak pakai baju. Disuruh pakai baju. Gimana kira-kira? Ya justru Programnya berat. mendukung sesuai si Tarsan itu ya berarti ya. Iya, nah itulah makanya ketika kita bilang, ya kemarin kan kebetulan saya juga ada mengisi program parenting yang membahas tentang Gen Z dan segala macam. Ingat loh, kita yang paling bahaya apa? Ingat, Gen Z ini bukan lahir dari batu atau turun dari langit. Tidak, kita ini generasi yang katanya benar yang menciptakan mereka. Maka kalau ini dibiarkan, ingat mereka menciptakan siapa? Kalau kita aja yang benar menciptakan mereka yang katanya bermasalah, maka mereka yang katanya bermasalah akan menciptakan kayak apa generasi. Ini yang saya bilang pola. Makanya kalau polanya tidak segera kita temukan, apa sih yang membuat generasi ini bermasalah? Maka ya mereka akan meneruskan pola tersebut dan membuat generasi yang jauh lebih bermasalah lagi. Nah itu yang saya maksud. Ya kita harus paham bahwa kalau kita hanya sekedar cara, ya kalau cara kan tadi ya banyak ya, kalau parenting ya cara ngomongnya, cara didiknya, cara memberikan hukuman, itu semua cara loh. Ingat. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam pola parenting yang betul, ya tetap jadi masalah. Karena caranya jadi nggak efektif. Gitu. Ya sama kayak tadi, mau diet dengan tidak makan nasi. Nah, caranya mah udah betul, nggak ada masalah. Caranya bisa memang. Kenapa? Karena saya bilang, loh cara diet tuh banyak dan semuanya berhasil kok. Jadi kalau ada orang yang kesulitan menurunkan berat badan, itu aneh buat saya. Kenapa? Semua cara diet berhasil. Anda nggak perlu milih, oh diet ini, diet itu. Nggak perlu memilih. Pertanyaan saya, mana yang paling cocok dengan pola hidup Anda itu? Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena yang paling cocok dengan pola hidup Anda akan menjadi cara diet Anda yang baik. Tapi kalau nggak cocok dengan pola hidup Anda, nggak usah susah-susah. Dari awal juga udah ditolak. Syntax error kalau bahasa komputer. Ini bisa dibilang pemikiran saya atau perenungan lah. Dokter Anto entah setuju entah tidak, PR-nya Gen Z. Ini kan saya milenialnya doknya. PR-nya Gen Z ke depan di era digital ini, terutama terkait dengan urusan mental, emosional, dan lain sebagainya, itu akan lebih berat. Setuju nggak menurut pandangan Dokter Anto? Kalau saya bilang, ya tadi, yang harus kita pahami satu, bahwa mereka seperti itu kan bukan hanya sekedar tadi ya, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul sekali lagi ya. Maka ya kita harus paham dulu, ya pola yang membentuk mereka seperti apa. Dan kemudian, ya saya setuju dengan Hanif, kalau memang masalahnya adalah kesadaran. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat mereka sadar? Karena kembali lagi loh, kesadaran seseorang di usia mereka, ya Gen Z kan rata-rata sudah remaja, remaja ke dewasa ya rata-rata, bahkan ada yang sudah punya anak dan lain-lain.
Ingat loh, kesadaran itu hanya bisa muncul kalau di usia-usia segitu adalah dari, mohon maaf, kena batunya. Jadi kalau mereka belum kepentok kena batunya entah apapun itu, ya kesadaran datang dari mana? Kesadaran paling hanya bisa dari, sekali lagi, makanya saya mengajak kemarin dengan Bu Widi, ya kesadaran hanya bisa datang dari komunitas. Maka kalau kita bilang bahwa ya anggaplah Gen Z ini sudah komunitas yang tadi, yang sudah kacau balau, bermasalah dan lain-lain. Maka sekali lagi komunitas harus dilawan dengan komunitas. Maka marilah kita bangun komunitas kita yang punya kesadaran mental yang bagus, emosional yang bagus. Supaya apa? Lama-kelamaan ya Gen Z ini kan minimal akan jadi, wah iya ya kalau aku dengan circle aku, ya bahasa Gen Z, dengan circle aku kok jadinya aku jadi mellow, jadi galau, jadi nggak produktif, jadi gini-gini. Ah, maksud aku mau gini terus lah. Minimal mereka akan punya komunitas pembanding gitu kan. Mereka akan punya komunitas lain yang mereka bisa masuk. Nah, disitulah kita bisa, oh ya rangkul. Tapi kalau sekarang kita, Hanif mau ngadapin sendiri Gen Z, saya mau ngadapin sendiri, lain-lain mau ngadapin sendiri-sendiri, nggak akan bisa. Karena Powernya tadi, beda ya doknya. beda. Dan mereka akan lari ke komunitasnya. Ah, itu mah Hanif doang. Tuh buktinya circle gue semua kayak gue. Depresi semua. Aduh, saya bilang, nah ini kacau balau ini. Karena bagi mereka, ya kan kembali lagi. Benar dan salah itu kan kadang-kadang tergantung persepsi. Nah, persepsi mereka di lingkungan mereka, ya aku NC, aku bipolar, aku depres, dan segala macam bagi mereka biasa loh. Maka kita harus bikin komunitas tandingan di mana ya kembali kita punya eh, bimbingan untuk kesehatan mental emosional yang bagus dan lain-lain supaya tadi mereka minimal punya jalur atau ya kembali lagi tetap ya kalau kemarin saya bilang di katakanlah di webinar saya yang tentang resource therapy itu kan ya prakarya, promotif, preventif, edukatif, kuratif dan rehabilitatif serta yudikatif. Sudah, itu doang yang bisa kita lakukan sementara ini. Tapi kalau kita lakukan dalam bentuk komunitas, kembali lagi kita rangkul nih orang tua yang mau istilahnya mengembangkan anaknya dengan baik. Kita rangkul lagi orang-orang yang mau nikah supaya pernikahannya bagus. Karena jangan salah, Gen Z ini tercipta kenapa? Karena tadi, satu, memang sebetulnya orang secara individu banyak bermasalah. Dua, dua individu bermasalah menikah. Nah, kan jadi pernikahan bermasalah. Ketiga, kedua individu bermasalah melahirkan anak. Ya otomatis anaknya juga jadi bermasalah. Makanya kalau kami di Saya Gaya Hipnoterapi, ya, kami juga memberikan premarital counseling, prenatal counseling, dan bahkan tadi ya memang life counseling juga supaya mudah-mudahan individunya jadi bagus, individu bagus menikah dengan individu bagus menjadi keluarga yang bagus, mereka melahirkan anak yang bagus. Nah, ini yang saya maksud dengan komunitas. Nggak ada itu, ya percuma kita bicara kadang-kadang. Artinya Itu untuk nih, menikah, artinya untuk menikah pun itu PR-nya tuh udah banyak ya dok ya, untuk memutuskan. banyak. Banyak loh. Kalau di kami malah ada worksheet-nya. Saya mengambil dari memang banyak saya istilahnya terinspirasi dari Gottman. Gottman itu yang psikolog pernikahan di luar dia sampai kalau tidak salah itu mengevaluasi 600 pasangan lebih hanya untuk sekedar menemukan mana yang survive, mana yang tidak. Nah, sedangkan di kita apa yang dilakukan konselor-konselor pernikahan sekarang ini kan tanda tanya. Kalau di kami itu ada worksheet-nya. Ada 7 prinsip dan masing-masing prinsip ada worksheet yang harus dikerjakan. Sampai seperti itu. Jadi nanti ada datanya. Loh, kenapa pernikahan kamu gagal? Karena begini-begini itu tidak sesuai loh dengan data kamu. Jadi sekali lagi kita bukan bertugas istilahnya memeriksa apakah bohong atau tidak, tapi kan kami wajib memberikan proses bahwa kalau kamu menikah ada 7 prinsip yang harus kamu punya. Kamu tahu atau tidak terhadap prinsip ini dilihat dari mana? Ada worksheet-nya. Ada evaluasi yang harus kamu isi dan lain-lain. Nah, begitu mereka bisa mengisi itu dengan benar, nilainya cukup, itulah standar bahwa kalian memang siap menikah. Nilainya di bawah tidak bisa, atau katakanlah masih ada yang harus diperbaiki. Nah, udah diperbaiki, barulah sana menikah. Tapi minimal mereka sudah hafal 7 prinsip itu pernikahan. Nah, sekarang ini kan jarang dibahas. Kalau mau menikah apa yang dibahas? Gedungnya di mana? Cateringnya gimana? Orang tuanya gimana, nanti uang yang megang siapa? Ya kembali itu penting, tapi tidak cukup untuk istilahnya
memperkuat atau menjamin bahwa sebuah pernikahan bisa berjalan atau tidak itu. Ini yang ngomong bukanlah saya sebagai konselor dan terapis, ini ada dokter medis langsung yang ngomong. Ngomongin pernikahan. Ini saking Itu daruratnya ini generasi muda nih. ya, karena tadi saya melihat nggak ada yang pegang loh. Nih, sekarang siapa yang pegang? Kalau tadi kita bicara psikosomatis, psikosomatis kalau tadi saya bicara stres, dan stres adalah dari masalah kehidupan, siapa yang pegang? Loh, jadi tanggung jawab siapa? Begitu kita sudah tahu, nah ini kan memang sih, yaitu tadi ya kalau Hanif bilang, ya kalau saya mah ada kadung sudah punya ilmunya, dan namanya punya ilmu kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya terima kasih sekali ini kepada Hanif. Ya minimal ini mengurangi beban tanggung jawab saya. Berarti kan ya saya sudah menyampaikan ilmu ini. Jadi nggak cuman kamu tuh udah dapat ilmu diapain aja, dipendem aja. Minimal oh enggak, saya sudah bikin webinar nih atau apa nih rekamannya ini dengan Hanif nih. Ah minimal loloslah satu tanggung jawab saya kan gitu. Nah, baru nanti kalau misalnya ada yang menonton ini di Hanif ya silahkan kontak ya. Kita juga punya kewajiban untuk bantu orang-orang itu. Dokter Ranto, Gitu. terima kasih banyak Oke, telah berkenan sharing. sama-sama. Gak kerasa ini sudah sejam lebih. Nah, Terima kasih Dokter Ranto, sama-sama. seorang dokter umum, certified clinical hypnotherapist, certified NLP master practitioner, certified trainer resource therapy, certified SRM practitioner, dan penulis buku 1% Healing. Dokter Ranto, terima kasih banyak.